يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والمعنى والظهر من رده صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyiral muslimin wa syumratal mu'minin rahimakumullah bil khusus ketua musalah ya, ketua DKM musalah At-Tahiriyah Bapak Ustadz Supardi yang saya hormati, ya juga segenap pengurus dan juga jamaah musalah At-Tahiriyah yang semuanya sama-sama saya hormati, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di musalah At-Tahiriyah ini menjadi wasilah turun berkah, amin. Turun rahmat dan maghfirah, diampunkan dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, disehatkan badan kita, banyak rezeki kita, banyak duit kita, bertambah ilmu kita, semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam anugerah kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur, ya. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga pada malam yang mulia ini, yaitu pada malam Jumat yang ketiga di bulan Syawal, kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni yang pertama ibadah sholat maghrib berjamaah dan disambung dengan ibadah thalabul ilmi, dan kebetulan ini adalah malam pertama pembukaan, ya, atau malam pembukaan pengajian kita yang biasa rutin dilaksanakan setiap malam Jumat. Insya Allah, ya, di malam hari ini kita buka kembali yang sebelumnya sempat vakum, sempat libur, sempat terhenti, sempat tawakupan sementara selama bulan Ramadan. Ya, insya Allah. Salawat dan iring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di masalah At-Tahiriyah ini, dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu cara supaya kita dapat syafaat, supaya kita ditolong oleh Rasulullah SAW di akhirat nanti, salah satunya adalah harus banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri,
Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah ya, hidup di dunia ini dengan memperbanyak bacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, karena ini masih di bulan Syawal dan juga ini adalah pembukaan pengajian kita, maka awali di bulan Syawal ini pengajian kita dengan acara temanya yaitu halal bihalal. Ya, dan halal bihalal ini hanyalah tradisi bangsa Indonesia. Itu pun tidak semua mungkin ya. Tidak semua bangsa Indonesia suka mengadakan acara halal bihalal. Tapi ada di antara saudara-saudara kita yang tidak suka mengadakan acara halal bihalal. Kenapa? Ya karena acara halal bihalal ini pencetusnya ya adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang namanya Ir Soekarno. Beliaulah ya sebagai pencetus yang namanya halal bihalal. Nah, ini juga ada sangkut pautnya dengan urusan politik. Kenapa? Ya karena pada saat itu ya sekitar tahun 1945 negara kita Indonesia baru merdeka setelah dijajah ya oleh berbagai macam negara, Inggris, Portugis, Prancis ya, dan juga Belanda yang paling lama yaitu selama 350 tahun atau 3,5 abad. Dan yang terakhir adalah Jepang. Berapa tahun Jepang menjajah Indonesia? Hanya seumur jagung katanya ya. Jadi hanya 3 tahun saja Jepang menjajah Indonesia. Tapi ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, itu lebih parah daripada dijajah oleh Belanda. Kenapa? Jepang lebih kejam menjajah Indonesia. Yang akhirnya apa? Presiden Ir Soekarno yang mengadakan hubungan diplomasi dengan sekutu ya, dengan Amerika. Bagaimana caranya supaya Jepang tersingkir atau pergi ya dari negara Republik Indonesia. Akhirnya apa? Amerika dan sekutunya berunding yang menimbulkan keputusan negara Jepang dibom atom oleh Amerika dan sekutunya. Ya, daerah mana yang dibom atom? Itu daerah Hiroshima dan Nagasaki. Ya, yang akhirnya hancurlah kota Hiroshima, kota Nagasaki, yaitu 2 kota yang ada di negara Jepang. Akhirnya apa? Jepang melamun, stres, depresi, yang ujung-ujungnya pergi ya keluar dari negara kita Indonesia pada tahun 1945. Lalu Presiden Soekarno dan Bung Hatta ya, Bung Karno dan Bung Hatta dan juga para ulama ya didukung oleh para kiai, para ulama mengadakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang akhirnya alhamdulillah kemerdekaan Republik Indonesia setelah diproklamasikan
oleh Bung Karno dan Bung Hatta, banyak dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Hanya beberapa negara saja, ya. Hanya sedikit sekali negara yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah merdeka, ini bagaimana caranya supaya para pejabat negara, tokoh-tokoh negara, diantaranya pahlawan-pahlawan kemerdekaan, ya, mengadakan pertemuan supaya gampang, ya, supaya gampang silaturahmi. Untuk apa? Untuk membahas politik, untuk membahas negara, bagaimana negara ke depannya supaya lebih maju lagi, supaya lebih sejahtera lagi. Maka salah satu cara setelah Insinyur Soekarno, setelah Bung Karno musyawarah dengan salah seorang kiai di Jawa Timur, maka timbullah keputusan supaya diadakannya halal bihalal. Ya. Isinya apa? Semua para pejabat negara diundang, semua tokoh negara diundang, semua pahlawan-pahlawan kemerdekaan diundang di acara tersebut, dan diadakanlah acara yang namanya halal bihalal, yaitu isinya saling memaafkan dan juga diisi dengan mungkin ya musyawarah kenegaraan. Itulah ya awal mulanya adanya halal bihalal, dan masih dilanjutkan ya oleh generasi penerus, termasuk generasi kita sekarang ya. Masih banyak sekali umat Islam yang mengadakan acara halal bihalal. Di Arab tidak ada, ya, orang Arab nggak ngerti nih. Walaupun itu memang kalimatnya bahasa Arab, halal bihalal, tapi orang Arab tidak paham. Ya, susunan kalimatnya apa nih? Ya, halal bihalal ini hanya karangan orang Indonesia, ya, walaupun memang tidak ada di negara-negara lain. Di zaman Rasul apalagi tidak ada yang namanya halal bihalal. Tetapi insya Allah isinya sekarang ini adalah anjuran-anjuran agama, perintah-perintah agama. Ya, memang acara halal bihalal ini bukan agama, ya, bukan bagian dari agama atau dikatakan bid'ah, ya. Tapi isinya adalah agama. Kenapa? Ya karena di dalam acara halal bihalal itu dibacakan, ya, kadang-kadang ya acara yang besarnya ada yang namanya bacaan ayat suci Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah perintah agama. Dan juga ada yang namanya tausiah agama, ceramah-ceramah agama, syiar-syiar agama Islam. Mensyiarkan agama Islam adalah perintah agama. Apalagi ada acara yang namanya silaturahmi. Silaturahmi juga perintah agama. Ada acara yang namanya saling memaafkan. Saling memaafkan adalah perintah agama, dianjurkan oleh agamanya. Makanya walaupun acara halal bihalal ini adalah tradisi orang Indonesia, tapi diisi dengan berbagai macam acara keagamaan. Berarti ini baik atau buruk? Baik atau buruk? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, makanya ya kita harus adakan, ya. Bahkan harus kita ajarkan, harus kita tanamkan pada generasi-generasi penerus kita, pada putra-putri kita, supaya putra-putri kita pun mengenal yang namanya tradisi halal bihalal yang isinya adalah berbagai macam kegiatan keagamaan. Ya, salah satunya adalah silaturahim, menyambung tali persaudaraan, baik saudara seturunan maupun saudara seagama atau bahkan saudara sebangsa dan setanah air. Tujuannya apa? Supaya dengan silaturahmi antara sesama kita saling kenal mengenal. Kalau sudah saling kenal mengenal, insya Allah akan menimbulkan persatuan dan kesatuan. Ya. Kalau negara kita bangsanya walaupun bersuku-suku berbangsa-bangsa sudah bersatu,
maka insya Allah akan menimbulkan kekuatan. Kalau negara kita sudah kuat, sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah silaturahim, dengan wasilah persatuan dan kesatuan, maka insya Allah akan timbul yang namanya kemenangan. Nah, ini salah satu kata pepatah ya dari Jenderal Sudirman adalah tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Tidak akan ada yang namanya persatuan dan kesatuan kalau tidak ada silaturahim. Dan tidak ada yang namanya silaturahim, ya saya tambahin, kalau tidak ada yang namanya komunikasi. Ya, berarti insya Allah dengan adanya komunikasi, ya 5S, ya kan? Jadi yang dimaksud komunikasi di sini adalah 5S. Yang pertama salam. Ya, ketika kita bertemu sesama umat Islam, maka yang pertama kali harus diucapkan adalah Assalamu alaikum. Ya, setelah salam apa? S kedua sapa. Ya kan? Salam sapa. Sapa itu bagaimana? Nah, sapa dong. Bagaimana kabarnya, Bang? Kan? Kalau yang lebih tinggi ya, yang lebih tua umurnya abang, yang sepantar mungkin bisa abang, ya, atau bisa emas, yang di bawah bisa panggilnya D. Ini bahasa-bahasa yang bagus, ya. Bahasa yang bagus itu harus sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Yang lebih tua seharusnya dipanggilnya apa? Yang kakek-kakek panggilnya apa? Ya 70 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas. Ya. Terus yang perawan, yang pemuda dipanggilnya apa? Ya jangan sampai salah nih manggil. Umpamanya perawan dipanggil nek, kira-kira sesuai tidak tuh? Perawan gadis dipanggil nenek. Atau perjaka bujangan dipanggil kakek. Sama sekali tidak sesuai, ya. Bahkan orang yang dipanggil bisa jadi menjadi marah. Bisa jadi menjadi emosi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan panggilan yang diucapkan oleh seorang lawan katanya. Ya, nah ini berarti bahasa yang tidak bagus. Bahasa yang tanapur, kata ilmu bayannya atau ilmu maninya, tanapur itu adalah bahasa yang Masya Allah susah dipahami, susah dimengerti. S kedua sapa, ya kita harus saling sapa setelah mengucapkan Assalamualaikum, saling sapa. Tuh, S ketiganya apa? Salam sapa, sopan, ya, sopan dan santun, tuh kan? Sopan dan santun. Salam, sapa, sopan dan santun. Satu lagi apa? Senyum, betul, ya, atau senyum dulu, ya. Jadi senyum seharusnya ketiga, ya. Jadi salam, sapa atau senyum dulu, ya kedua. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Insya Allah ya, kalau kita punya tradisi, punya kebiasaan 5S ya, ini adalah perintah agama. Yang pertama salam, yang kedua senyum, ketiga sapa, keempat sopan, kelima santun, sopan dan santun ya, antara sama kita, antara sama umat Islam, atau antara bangsa Indonesia Raya. Insya Allah hubungan kita akan terjalin menjadi baik ya, insya Allah. Nah, kalau kita ingin punya kekuatan, maka kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, ingin dikagumi oleh setiap bangsa, ya, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, maka berarti kita harus mendapat kemenangan. Ya. Bagaimana caranya kita ingin menang dalam apapun, urusan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, ekonomi? Maka caranya harus bersatu, tingkatkan persatuan dan kesatuan. Kalau kita ingin bersatu supaya persatuan kita dan kesatuan kita meningkat, maka caranya perbanyak silaturahim. Kalau kita ingin banyak silaturahim dengan sesama kita sebangsa dan setanah air, maka jangan lupakan komunikasi, yaitu 5S. Salam, senyum,
sapa, sopan dan santun ya. Insya Allah. Sekarang kembali kepada silaturahim atau silaturahmi. Silah bahasa Arab, rohmi juga bahasa Arab. Silah artinya menyambung, rohmi persaudaraan yang sudah terputus. Itu namanya silaturahmi. Kalau silaturahim, silah menyambung, rahim persaudaraan yang memang tidak terputus. Itu artinya ya. Antara silaturahim dan silaturahmi. Kalau silaturahmi menyambung persaudaraan yang sempat terputus, ya kalau sudah terputus, buru-buru disambung kembali. Jangan sampai berputus kelamaan, jangan sampai berputus berkelanjutan, umpamanya sampai tahunan atau bahkan sampai meninggal dunia, umpamanya tidak pernah sempat disambung kembali di dunia ini. Maka jangankan tahunan, jangankan bulanan, jangankan sampai meninggal dunia. Bahkan sabda Rasulullah SAW, apabila kita ya la yahilu lil muslimin, tidak halal alias haram bagi orang-orang Islam ya mendiamkan saudaranya, yaitu ayah jura ahuhu fauqa salasil layalin, mendiamkan artinya memutuskan silaturahim dengan saudaranya sesama muslim atau dengan saudaranya yang senasab saturunan lebih daripada 3 hari 3 malam. Nah, itu sudah haram hukumnya. Ya sudah berdosa hukumnya kalau kita memutuskan tali silaturahim akibat umpamanya berantem, akibat percekcokan ya, sampai timbul memutuskan silaturahim diam-diaman ya selama 3 hari lebih sampai 4 hari atau bahkan lebih. Nah, itu sudah haram hukumnya, berarti sudah berdosa kita ya. Na'udzubillah. Nah, itulah ya makanya kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahmi yang sempat terputus atau menyambung tali silaturahim yang memang tidak terputus sebelumnya. Ya itu. Dan Al-Qur'an juga memerintahkan, ya Allah juga memerintahkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 yang sudah dibacakan tadi ayatnya dalam mukadimah. Yaitu ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wallahu a'lam, yang artinya wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhanmu. Takut kepada apanya? Takut kepada siksanya. Takut kepada azabnya, yaitu yang paling terpedih, yang paling panas, yang paling menyakitkan adalah siksa api neraka. Nah, itu adalah siksa Allah. Gitu kan? Yang telah menciptakanmu min nafsi wahidah, dari seorang ya, dari salah satu jiwa, dari satu orang. Siapa satu orang di sini? Maksudnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Gitu kan? Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan, Tuhan kita ciptakan dari Adam ya. Dari diri yang satu itu yaitu dari Adam, zaujaha pasangannya, istrinya siapa namanya? Siti Hawa. Itu kan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan juga Allah memperkembangbiakan dari keduanya rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang sangat banyak, juga wanita yang sangat banyak pula. Nah, berarti ya dari turunan keduanya, putra putrinya, anak cucunya Adam dan Hawa, itu ada laki-laki, ada perempuan. Ya, kita termasuk laki-laki. Banyak laki-laki di dunia ini ya. Masya Allah. Ya. Saya pernah baca data penduduk dunia tahun 2020, nah itu mencapai 8 miliar. Ya, itu sudah mencapai 8 miliar. Seluruh dunia itu yang sudah teridentifikasi, yang sudah mempunyai penduduk.
Yang sudah mempunyai KTP, nah belum yang belum bikin KTP, belum yang baru lahir. Ya, itu berapa triliun atau berapa miliar nih manusia di dunia ini. Yang sudah bikin KTP saja ya per tahun 2020 itu jumlahnya 8 miliar. Tuh. India saja itu kan 1,5 M, 1,5 miliar. Cina RRC 1,5 miliar, udah 3 miliar. Dua negara saja udah 3 miliar. Indonesia 300 juta kurang lebih. Dikit ya. Kita dikit nih. Kalah sama India, kalah sama Cina. Mereka bukan hampir tapi 1,5 M, 1,5 miliar, jauh bedanya. Ya Masya Allah. Alhamdulillah ya kalau terjadi persengketaan ya antara Indonesia dan Cina, kalah jumlah kita. Atau sama India kalah jumlah juga tuh. Jadi yang seimbang adalah India dan Cina. Jadi jumlah total penduduk ya manusia di dunia per tahun 2020 nah itu mencapai 8 miliar. Lalu yang muslim nah itu berapa? Yang muslim hanya 2 M juga nggak nyampe itu per tahun 2020. Manusia yang beragama Islam itu tidak nyampe 2 M, 2 M kurang. Ya berarti yang 6 M lebih itu non muslim semuanya. Cuman kan campur, ada Kristen juga, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ya bahkan ateis pun banyak. Artinya ateis tidak beragama, ya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Itulah ateis. Yang ateis juga banyak. Nah itu Masya Allah. Ya. Bahkan Islam nih jadi terbanyak kedua, bukan terbanyak pertama. Kalau dunia, jadi orang yang memeluk agama Islam, nah ini kedua, ya terbanyak kedua. Yang nomor satu apa? Kristen. Jadi kalau sedunia nih pemeluk yang terbanyak sedunia adalah pemeluk Kristen. Pemeluk Islam, nah itu ranking kedua. Terus, ya. Hindu dan Buddha itu sangat sedikit. Ya. Jadi kalah banyak atau Islam pun kalah banyak oleh Kristen kalau dunia. Ya. Kalau ruang lingkupnya dunia. Kalau Indonesia, ya alhamdulillah, gitu kan. Jadi umat Islam masih mayoritas, bahkan sekarang katanya masih mencapai 80% gitu kan kurang lebih ya. Jadi masih 80%. Yang 20%-nya itu campur aduk. Non muslim itu campur aduk ya, ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu ya. Jadi kesimpulannya di negara kita ini yang diakui oleh negara Indonesia ada 6 agama ya, agama yang diakui oleh negara kita, oleh pemerintah ya, oleh Umaro. Nah, itu ada 6 agama. Yang pertama Katolik, yang kedua Protestan, yang ketiga Hindu, Buddha, terus Konghucu. Satu lagi apa? Oh Islam ya, betul ya. Satu lagi kita Islam. Nah itulah 6 agama yang diakui oleh negara kita. Ya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, kesimpulannya berarti kita semua berasal dari Adam. Baik yang beragama Kristen, yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu, itu semuanya berasal dari bapak moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa. Ya makanya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat selanjutnya, wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah, kepada siksanya. Alladzi tasaaluna, yang kamu semuanya bila mana kamu saling meminta, saling memohon, kamu semuanya suka mempergunakan nama Allah, suka bersumpah dengan kalimat billah, as'aluka billah. Yang bahasa kitanya, aku minta kepadamu, demi Allah aku minta kepadamu, demi Allah aku mohon kepadamu. Nah itulah ya salah satu ucapan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ya, diantaranya Abu Jahal dan kawan-kawan. Kalau mereka Abu Jahal minta sama kawannya, sama temannya, maka si Abu Jahal ngomongnya, demi Allah aku minta sesuatu padamu, demi Allah aku minta anu kepadamu. Nah itu ya,
mereka mengucapkan kalimat demi Allah, gitu kan? Nah, berarti mereka sudah tahu Allah, gitu kan? Sudah paham Allah, nah, sudah kenal Allah mungkin ya, ini Abu Jahal. Cuman mereka kan sayangnya menyekutukan Allah, gitu kan? Dengan apa? Dengan berhala, dengan patung-patung yang mereka bikin sendiri, yang mereka buat sendiri. Setelah mereka buat ya macam-macam, orang kaya dari emas, setelah jadi patung lalu disembah. Ada mungkin orang yang kurang kaya bikin patungnya dari perak, nah, itu perak dijadikan patung, setelah jadi patung disembah oleh mereka. Ada yang dari besi, ada yang dari kayu, ada yang dari terigu, tuh kan? Mungkin ini orang miskin ya, orang miskin bikin patung dari terigu diadonin, lalu dijadikan patung ya, setelah jadi patung disembah, udah capek menyembah, lalu kelapar, digoreng, nah itu Tuhannya. Masya Allah, naudzubillah. Itulah kelakuan orang-orang Arab sebelum datangnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka banyak sekali yang menyembah berhala, banyak sekali yang menyembah patung hasil buatan mereka sendiri. Ya, mereka menyekutukan Allah, bahkan itu di dalam Ka'bah penuh dengan patung. Ya, dulu tuh. Sebelum dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad, itu Ka'bah dipenuhi oleh patung-patung, dipenuhi oleh berhala-berhala yang jumlahnya sampai atau mencapai 300 patung. 300 berhala. Ya, Masya Allah, ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uja, kan? Yang padahal mereka tuh si Abu Jahal dan kawan-kawan ya, ketika mereka saling meminta suka menggunakan nama Allah, yaitu demi Allah aku mohon kepadamu. Terus ayat selanjutnya wattaqwa wal arham, ya. Jadi wal arham asalnya ittaqu al arham, gitu dalam tafsirnya. Kalau kita baca Quran nggak pakai tafsir, wah bingung ya, puyeng, gitu kan? Riet karena otak. Jadi makanya harus lihat tafsir. Kalau lihat tafsir enak nih ya. Tinggal kita memahaminya. Wal arham itu membuang kalimat ittaqu al arham. Yang bahasa kitanya takutlah kamu semuanya akan dosa-dosa memutuskan tali silaturahim. Takutlah kamu semua akan dosa-dosa memutuskan tali silaturahmi. Dosa-dosa memutuskan tali persaudaraan, baik saudara senasab, seturunan, maupun saudara seagama, atau bahkan maupun saudara sebangsa dan setanah air. Nah, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Oi, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, ya, seolah-olah dengan bahasa lainnya, kamu akan disiksa karena dosa memutuskan silaturahmi. Masya Allah, ya, bahkan ya dalam salah satu hadis Nabi dijelaskan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah silaturahmi, perbanyaklah menyambung tali persaudaraan. Nah, ini berarti mafhum mukhalafahnya kalau bahasa Arabnya, ya. Lawan kata daripada hadis tadi, kalau barang siapa yang ingin disempitkan rezekinya dan dipendekkan umurnya, maka silakanlah, putuskanlah silaturahim. Ya, berarti kesimpulannya, barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, barang siapa yang memutuskan tali persaudaraan, maka ini akan menyebabkan yang pertama, rezekinya sempit, sulit ya, mencari rezekinya sangat sulit. Kenapa? Karena suka memutuskan tali persaudaraan. Bahkan umurnya bisa menjadi pendek, yang awalnya di lauh mahfuz umpamanya 70 tahun. Karena orang itu suka memutuskan tali silaturahmi, maka dikurangi oleh Allah 30, menjadi sisanya 70, diambil 30, 40 tahun lagi sudah meninggal dunia. Naudzubillah. Kenapa? Ya karena suka memutuskan tali persaudaraan, suka saling membenci, suka saling caci dan maki. Naudzubillah.
Naudzubillah. Begitu ya, karena ini memang sekalipun memang ada khilafiyah ulama ya. Menurut ulama atau sebagian ulama yang dimaksud panjang umur di sini dalam hadis Rasul tadi adalah walaupun umurnya pendek tapi barokah, penuh dengan kebaikan. Contoh salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu umurnya hanya 54 ya. Jadi ketika usianya 54, Imam Syafi'i sudah meninggal dunia. Tapi walaupun hanya 54 umurnya, Masya Allah kebaikannya itu sangat banyak. Sehingga sampai sekarang masih dikenang. Kitab-kitabnya, karya-karyanya, bahkan dijadikan imam madhab, dijadikan imam panutan oleh segenap umat Islam atau oleh sebagian besar umat Islam di dunia ini. Ya, masalah padahal umurnya cuma 54. Nah, itulah yang dimaksud dengan panjang umur. Walaupun pendek, tapi sangat penuh dengan berbagai macam kebaikan. Penuh dengan karya-karya yang sampai hari kiamat pun itu karya-karyanya masih digunakan, masih dimanfaatkan oleh sebagian besar umat Islam. Dan menurut ulama yang lain, ya, menurut sebagian ulama yang lain, yang dimaksud dalam hadis tadi dipanjangkan umurnya, orang yang rajin silaturahim, ya memang benar-benar dipanjangkan. Ya Allah Maha Kuasa untuk menambah umur siapapun. Yang memang awalnya di lauh mahfuznya cuma 50 tahun umpamanya, ya, jatah umurnya 50 tahun. Karena dia rajin silaturahim, rajin menyambung tali persaudaraan, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 30 tahun. Yang awalnya 50 berubah menjadi 80 tahun. Ya, hidup di dunianya. Insya Allah. Kenapa? Karena dia rajin menyambung tali persaudaraan. Ya, dan ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, innallaha kana 'alaikum raqibah. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kamu, ya. Maha mengawasi kamu semua, Maha mengawasi seluruh makhluknya, termasuk manusia, termasuk kita di dalamnya. Ya, jadi artinya semua makhluknya, semua jin dan manusia itu termasuk kita, itu semua gerak-gerik kita, ya, semua ucapan kita, semua kelakuan kita, bahkan yang terbisik di dalam hati kita itu tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di samping selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga selalu dilihat, selalu diperhatikan, selalu didengar, dan selalu diketahui, dan ujung-ujungnya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan dibalas dengan pahala. Yang penting didasari dengan iman, ilmu, dan ikhlas, ya. Dan setiap perbuatan buruk kita akan dibalas dengan dosa, yakni siksa api neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kesimpulan daripada pengajian ini, yang pertama, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dengan cara perbanyak silaturahmi, ya, yaitu salah satu caranya kita harus menggunakan 5S, ya, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, ya. Mari kita belajar mengamalkannya. Jangan hanya teori, kalau ini kan baru teori. Adapun mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang kedua, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, tapi sebaliknya kita harus pandai-pandai belajar menyambung tali silaturahim atau tali persaudaraan. Kesimpulan yang ketiga, kita semuanya harus hati kita harus merasa selalu dipantau oleh Allah, harus merasa selalu dilihat oleh Allah, merasa selalu didengar, merasa selalu diketahui. Kalau kita sudah merasa, ya hati kita sudah yakin bahwa merasa Allah Maha segalanya, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengawasi, ya, Maha mengetahui, maka insya Allah, ya, kita semuanya akan belajar untuk senantiasa memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki ucapan-ucapan kita, dan memperbaiki atau membersihkan hati kita. Artinya jangan sampai dalam hati kita ada hal-hal yang tersirat di dalam hati, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong John matiin. Ya, ini untuk